Barang siapa yang melakukan amal ibadah, lalu dengan amal yang dia lakukan itu dia mendapatkan buah. Di dunia ini dia mendapatkan buah daripada amal yang dia lakukan. Dengan dia mendapatkan buah daripada amal yang dia lakukan itu menunjukkan bahwa amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Syarahnya adalah min samaratil amalil mardiyil qabul indallahi ta'ala wijdanul halawah fihi wan na'imu bihi. Fawujudul halawah wan na'imu indal amal dalilun ala qabulihi indallahi ta'ala wal jazaa bil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'alamati lil qabulil a'mal liyakuna al-'abdu 'ala basiratin fil ahwal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu bizzati wassifati wal af'al wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mukhassasu bi maqamatil irsal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad khairil rijal wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyatihi wa atba'ihi ila yaumil hisabi wa su'al, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala wa alqaitu 'alaihim mahabbatan minni wallahu a'lam bil murad. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya pada kesempatan yang mulia ini yang saya muliakan segenap orang tua, tuan-tuan haji, wabil khusus pengurus Masjid Jami' Zulfirdaus, ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, umumnya kita semua yang hadir dalam masjid yang sangat kita cintai ini, harapan kita semoga amal ibadah kita diterima olehnya, amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan limpahan rahmat, karunia, taufik, hidayah beserta inayahnya, pada malam yang berbahagia ini kita dapat kembali berkumpul dalam masjid yang sangat kita cintai ini, dalam rangka kita menjalankan satu buah amal ibadah, yaitu menuntut ilmu yang Allah wajibkan kepada diri kita, yang disampaikan oleh kekasih Dia yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi hamba yang istiqamah, yang konsisten, selalu hadir dalam tempat kebaikan. Maka oleh karena itu, di dalam kitab dikatakan upayakan kita ini pernah melakukan segala macam kebaikan. Jadi begitu ditanya oleh Allah Ta'ala nantinya di akhirat, pernahkah kau melakukan kebaikan ini? Pernah. Paling tidak kita pernah. Mudah-mudahan dengan pernah di sananya akan melazimi yang namanya istiqomah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak luput pula salawat dan salam kita haturkan buat Rufal Ka'alam, keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Dengan kita bersolawat kepada beliau, harapan kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul mahsyar nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita memasuki hikmah yang ke-70 dari Al-Hikam Imam Ibn Watta'ilah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Qala al-imam, man wajada samrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Yang artinya adalah, barang siapa yang mendapatkan buah amalnya di dunia ini, maka itu merupakan tanda atas adanya diterima amal itu nanti di akhirat. Begitulah kurang lebih terjemah daripada hikmah yang ke-70 ini. Barang siapa yang melakukan amal ibadah, lalu dengan amal yang dia lakukan itu dia mendapatkan buah. Di dunia ini dia mendapatkan buah daripada amal yang dia lakukan. Dengan dia mendapatkan buah daripada amal yang dia lakukan itu menunjukkan bahwa amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Syarahnya adalah, min samaratil amalil mardiyil qabul indallahi ta'ala wijdanul halawah fihi wan na'imu bihi. Fawujudul halawah wan na'imu indal amal dalilun ala qabulihi indallahi ta'ala wal jazaa fil akhirah. Setengah daripada tanda amal yang diridhai oleh Allah Ta'ala adalah amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setengah daripada alamat amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wijdanul halawah fihi wan na'imu bihi, terasa nikmat dan terasa manis di saat kita menjalankan ibadah. Di saat kita melaksanakan amal ibadah, lalu ada manisnya, lalu ada nikmat dalam ibadah yang kita lakukan itu. Amal ibadah yang kita lakukan terasa manis, amal ibadah yang kita lakukan terasa nikmat, itu menunjukkan bahwa amal yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila amal itu diterima oleh Allah, wal jazaa fil akhirah, amal itu akan dapat balasan nanti di akhirat. Kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, manis rasanya. Manisnya membaca la ilaha illallah itu menunjukkan bahwa amal kita diterima oleh Allah. Bacaan la ilaha illallah kita itu diterima oleh Allah. Bila diterima oleh Allah, berarti amal itu nanti akan membuahkan balasan di akhirat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tanda amal ibadah seseorang itu berbuah apa? Manis amal ibadahnya. Bila mana ada buah di dalam amal ibadah tersebut, niscaya amal ibadah itu diterima oleh Allah. Kalau diterima, berarti akan mendapatkan balasan dari Allah yang Maha Pemberi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa dalilu wujudu hadhihi halawah an-nashatu fin nuhudi ilaihi wa mudawamatu ilaihi. Sekarang apa pula dalil atau tanda bahwa manisnya di dalam kita melakukan ibadah? Manisnya melakukan ibadah itu tanda amal kita diterima oleh Allah. Sekarang apa tandanya bahwa manis lezatnya di dalam kita menjalankan ibadah?
tandanya adalah an-nasyatu fin nuhudi ilaihi, semangat bangkit untuk melakukan amal ibadah itu. Tanda amal ibadah yang kita lakukan itu ada manisnya, ada buahnya, ada nikmatnya, menunjukkan semangat gairah kita melakukan amal ibadah tersebut. Satu. Yang kedua, wa mudawamatu bihi, dan selalu istiqamah, konsisten di dalam kita melakukan amal itu. Baca Al-Quran kita ambil contoh. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiap malam bacanya. Tiap malam kita membaca. Berarti tiap malam kita membaca surah Tabarak atau ayat-ayat yang lain atau surah-surah yang lain menunjukkan amal yang kita lakukan itu manis, berbuah. Berarti buktinya apa? Yang pertama kita rajin dalam melakukannya, yang kedua adalah istiqomah kita melakukan amal itu. Bila mana ada istiqomah di dalam kita melakukan sebuah amal itu, berarti amal kita ada manisnya, berarti berbuah amal kita itu. Bila mana berbuah amal kita, itu menunjukkan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan amal musim-musiman? Malam ini baca Tabarak, besok 5 tahun pula lagi balik baca Tabarak. Itu tidak ada manisnya berarti. Kalau tidak ada manisnya, berarti bacaan Tabarak kita itu belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini bangun tahajud kita. Nanti pula bangun tahajud 15 tahun akan datang pula baru bangun tahajud. Berarti tahajud kita itu tidak manis. Berarti kalau tidak ada manisnya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu berkata diterimanya amal itu adalah Allah yang tahu. Selalu kita berkata macam itu. Manusia tidak ada yang tahu bahwa amal itu diterima oleh Allah Ta'ala atau tidaknya. Yang tahu adalah Allah. Benar. Cuman Allah sudah menyampaikan melalui hidayah. Siapa yang membawa hidayah itu? Rasulullah. Lalu Rasulullah meninggal, diteruskan oleh para ulama menyampaikan tentang hidayah itu tadi. Sampailah kita pada malam ini, Imam Ibnu Athaillah mengatakan, bila mana ada amal ibadah, yang mana amal itu ada buahnya, maka tanda amal itu akan diterima oleh Allah. Bila mana amal ibadah tidak ada buahnya, maka amal itu tidak diterima oleh Allah. Apa buah daripada amal ibadah itu? Manis di dalam kita menjalankan ibadah. Tandanya manis dan nikmat di saat kita menjalankan ibadah, dua tandanya. Yang pertama, semangat di dalam kita menjalankan itu ibadah. Yang kedua, istiqomah di dalam kita melaksanakan itu ibadah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, baca Yasin. Tiap baca Yasin malam Jumat, istiqomah terus malam Jumat baca Yasin. Apapun kesibukannya, Yasin ini tidak pernah tinggal malam Jumat. Berarti bacaan Yasin kita di malam Jumat itu ada buahnya, manis. Bila mana ada manisnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelezatan atau kenikmatan ibadah itu sifatnya adalah rohani, hadirin. Kelezatan dan kenikmatan ibadah yang kita lakukan itu sifatnya adalah rohani. Artinya ibadah yang kita lakukan itu, sholat kita, puasa kita adalah makanan rohani. Dalam diri kita ini kan ada dua. Ada yang namanya jasmani, ada yang namanya rohani. Makanan jasmani mana? Makanan jasmani makanan yang nampak. Nasi, ikan, sayur, rokok bagi yang merokok, makanan jasmani. Makanan jasmani. Makanan rohani mana? Istighfar,
Makanan rohani mana? Sholawat, sujud, ibadah, duduk di majelis ta'lim, itu makanan rohani kita. Maka kelezatan di dalam kita menjalankan ibadah itu sifatnya adalah rohaniah. Adalah sifat rohani, adalah sifatnya rohaniah. Berarti badan kita ini makanannya adalah jasmani kita, air putih, minum teh, makan kue, segala macam yang nampak-nampak, itu namanya adalah makanan jasmani kita. Bila mana di saat kita makan makanan jasmani ini, bila mana kita memakan makanan yang nampak, makanan jasmani, katakanlah kita makan kue ini, padahal kue ini manis, kita makan pahit rasanya, berarti ada apa di jasmani kita? Ada sakit, berarti ada sakit. Minum teh, biasanya orang yang minum teh itu nyaman, ini minum teh pahit rasanya, berarti badannya tidak sehat, sakit, berarti entah itu film segala macam, wallahu alam, yang jelas badannya sakit. Demikian pula dengan rohani ini, mestinya di saat dia membaca la ilaha illallah manis, karena itu makanan rohaninya. Mestinya di saat dia membaca Al-Quran itu manis rasanya. Tapi begitu membaca Al-Quran tidak manis, berarti ada penyakit di dalam rohaninya ini. Harus diobat penyakit itu. Harus diobati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang sakit, bila mana dia sakit lalu kita paksakan makan, kita paksakan untuk makan, kalau tidak makan takut mati. Jadi makannya itu bukan karena manis, tapi makannya itu adalah unsur keterpaksaan. Padahal makannya itu tidak nyaman, karena tekaknya itu pahit rasanya, masam rasanya yang dia makan itu. Orang lain manis saja, cuman dia yang merasa tidak manis. Sebabnya karena badannya lagi sakit. Tapi kadang-kadang orang sakit kita paksakan makan, takut nanti tambah sakit. Bila tambah sakit mati. Intinya orang yang makan kita paksa, intinya makanan yang dia makan itu tidak nyaman. Begitu pula dengan ibadah yang kita lakukan. Kita sholat memang, puasa memang, haji memang, duduk di majelis taklim memang, cuman dipaksakan. Apa sebab kita paksakan sholat? Karena takut dengan ancaman Allah, karena takut dengan ancaman neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti amal kita itu ada unsur keterpaksaan, berarti di situ menunjukkan belum ada manisnya dari amal ibadah kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanan rohani adalah ibadah, bersalawat. Apalagi di saat kita sujud, kita banyak bermunajat kepada Allah, kita meminta kepada Allah, melamakkan sujud kita. Itu tempat sujud adalah tempat yang paling nyaman. Kita berdialog dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Ini sujudnya tidak nyaman langsung, banyak yang diingat. Ini aku sembahyang ini karena lantaran takut aja. Berarti ada masalah di dalam rohani kita lagi garing di orang Banjar, lagi sakit. Rohani kita lagi sakit, obati. Kita kalau jasmani kita sakit, kita cepat-cepat mengobati. Asam lambung naik, kita obati. Kolesterol kita obati. Kolesterol bila mana mati tidak ada lagi dalam kubur ceritanya kolesterol. Tapi penyakit rohani ini bila mana tidak diobati, sekarang ini akan bertambah parah nanti penyakit ini. Itu ia akan berubah kalajengking, akan berubah menjadi ular, akan berubah menjadi neraka untuk kita. Maka obati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang pada intinya kelezatan atau kenikmatan ibadah itu sifatnya adalah rohani. Bila mana rohani kita ini bermasalah, maka amal ibadah yang kita lakukan itu
tidak akan menjadi nyaman. Amal ibadah yang kita lakukan itu tidak akan menjadi lezat. Oleh para ulama tasawuf, beliau-beliau menyebutkan atau menjelaskan penyebab penyakit rohani itu banyak, antara lain ada 7. Yang pertama apa? Hubud dunia. Yang pertama cinta dunia. Bukan berarti kita tidak boleh mengelola apa yang ada di alam dunia ini, boleh. Cuman bila mana dunia yang menghambat kita untuk melakukan urusan akhirat, itu yang bahaya. Nabi SAW bersabda, kita berpelan-pelan dalam urusan dunia itu baik, tapi berpelan-pelannya kita dalam urusan akhirat itu kurang baik. Hadis itu di dalam kitab Muftahul Hadis. Kita hidup di atas dunia ini, memang kita hidup di atas dunia, dan Allah Ta'ala jadikan kita ini sebagai khalifah, kelola dunia ini. Tapi awas, dunia ini jangan sampai kita kelola melupa fungsi awal kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi awal kita dijadikan oleh Allah adalah untuk beribadah. Kita menjadi khalifah di alam dunia ini adalah sebatas tunjangan. Jadi penyakit rohani kita itu yang pertama adalah hubud dunia. Yang pertama cinta dunia. Yang kedua penyakit rohani kita al-kibru, yaitu adalah sombong. Penyakit rohani yang menyebabkan begitu kita ibadah tidak ada manisnya, yang menyebabkan begitu kita berzikir rasa gelisah, yang menyebabkan begitu kita duduk di majelis taklim merasa gelisah. Mungkin barangkali ada penyakitnya, al-kibru, sombong barangkali. Sombong. Oke lah, hubud dunia dia tidak, memang banyak yang mau dihubud dunia kan, karena harta dunia tidak ada pada dirinya. Mungkin sombong karena ada ilmu, mungkin sombong karena garis keturunan mulia-mulia. Sombong ini kata ulama tasawuf adalah menyebabkan amal ibadah kita tidak akan menjadi manis. Jadi kalau tidak manis tak ada buahnya berarti. Kemudian yang berikutnya adalah makanan penyakit hati itu atau penyakit rohani yang menyebabkan amal ibadah kita itu tidak menjadi manis adalah ujub. Ujub ini penyakit yang paling berbahaya. Dalam kitab Sirajul Talibin, karya daripada Si Ihsan Jambes, syarah daripada kitab Minhajul Abidin, Rasulullah bersabda, orang yang melaksanakan amal ibadah yang munculnya itu daripada hati yang ujub, rasanya sudah cocok aku nih masuk surga, rasanya sudah cocok masuk surga. Itu jauh lebih baik tertawanya orang yang melakukan maksiat di tempat maksiat, tapi dia menyadari bahwa ini perbuatan dilarang oleh Allah, dibandingkan sholat orang yang ujub. Oh kalau begitu Pak Ustadz, kami tertawa aja di tempat maksiat, yang penting kami sadar aja ini melakukan maksiat. Bukan begitu pemahamannya. Pemahamannya adalah penting bahayanya penyakit ujub kita hindari. Kapankah itu? Yaitu apa arti amal ibadah kita kalau hanya amal ibadah kita munculnya daripada penyakit ujub, lalu ini tidak ada ubahnya dengan orang yang berada di tempat-tempat maksiat. Gitu ceritanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bila mana ada ujub, amal ibadah itu tidak akan merasa manis. Bangun tengah malam, nanti subuh tahajud, nanti subuh sholat berjamaah, habis itu merasa pula rasanya sudah pas nih masuk surga, tak ada yang baik, aku aja yang baik. Ujub, kagum dengan diri sendiri. Besok sholat dia pasti tidak akan ada manisnya. Kemudian yang berikutnya adalah ar-riya'u, yang keempat adalah riya. Penyakit rohani yang menghambat untuk manisnya di dalam kita menjalankan ibadah. Yang keempat adalah riya. Riya itu apa? Riya itu menggantungkan amal ibadah kepada orang lain.
Kalau bapak anu pergi ke majelis taklim, aku pergi. Kalau bapak itu tidak pergi ke majelis taklim, aku tidak pergi. Itu adalah bagian daripada riya. Meninggalkan amal ibadah karena manusia adalah riya. Tarkul amal li ajlin nas riyabun. Meninggalkan amal karena manusia itu adalah riya. Beramal karena manusia syirik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, aku beramal agar supaya tahu mertua aku. Syirik berarti. Kenapa? Bukan karena Allah. Meninggalkan amal ibadah karena manusia adalah syirik. Melakukan amal ibadah karena manusia adalah riya. Nah, amal ibadah kita tidak akan menjumpai kemanisan, tidak akan menjumpai kenikmatan, kelezatan bila mana ada riya. Kemudian yang keenam, yang kelima, al-hikdu, dendam. Yang kelima adalah dendam. Pas naik jadi anggota dewan, malas aku lagi melihat bapak itu pas kemarin tuh tak ada cocok aku, padahal aku kasih duit 50.000 serangan pajar, tapi tak cocok aku pula. Al-hikdu dan dendam. Orang yang dendam tidak akan manis ibadahnya. Dendam yang kita miliki itu bukan hanya semata-mata sifatnya adalah untuk membalas sesama dalam urusan dunia ini. Akibat fatalnya nanti dari dendam itu adalah akibatnya amal ibadah kita yang tidak menjadi manis. Kalau hanya dendam saya umpamanya dengan Pak Haji, selesai ceritanya, tidak jadi masalah. Tapi kalau sudah merembet dengan amal ibadah, percuma aja. Dari dendam. Yang keenam nih, aklul haram, makan makanan yang haram. Ustadz, kami tidak makan makanan itu adalah daripada hasil judi. Ya, kami tidak makan makanan itu daripada hasil korupsi. Betul. Di dalam kitab dikatakan bahwa menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, termasuk daripada makanan yang haram itu, walaupun bukan haram secara zatiahnya, tapi haram secara maknawiyahnya, adalah makan makanan yang tidak memiliki adab terhadap rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Memang tidak haram secara zatiah. Katakanlah kita makan nasi hasil daripada keringat kita, hasil daripada kerja kita, hasil daripada jerih payah kita sehingga kita beli beras. Tapi ketika kita tidak memiliki adab terhadap makanan yang bakal kita makan ini, itu adalah haram maknawi. Secara makna itu adalah haram, tidak beradab dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama aja, sama. Kan kalau fikih kan makanan yang haram itu selagi bukan daripada hasil curian, selagi bukan daripada hasil tipu menipu, selagi bukan anjing dan babi khamar segala macam, itu haram secara zat dan makna pasti. Ini halal secara zat tapi haram secara makna. Kapan itu? Ketika memakan itu, menyantap makanan itu tidak memiliki adab. Makan lutut nampak. Memang agama fikih tidak mengatur itu, tapi tasawuf mengatur di makan. Padahal itu rezeki Allah. Pandai kita bikin beras, pandai kita bikin ikan, pandai kita mengelola ikan, tidak pandai. Yang pandai Allah. Begitu Allah datangkan kepada kita, hormati. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ending daripada kita makan itu agar kita terhindar daripada api neraka. Kalau makan makanan yang sudah tidak memiliki adab, jangankan berkah, jangankan untuk terhindar daripada nerakanya Allah, malah makan itu tidak mendatangkan pahala. Wajar di saat kita makan makanan yang kita makan berat rasanya untuk bangkit melaksanakan ibadah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini ekstrim ini. Ini bukan fikih tasawuf. Ini bukan fikih tasawuf. Kalau fikih fahkum bil zawahir, hanya melihat yang zahir.
Kalau tasawuf itu diamplas dulu rumah, setelah diamplas ada yang kerap, yang agak baru dicat kurang baik, baru dirapikan lagi. Tasawuf. Fikih yang penting jadi bangunannya, asal jadi oke. Itu fikih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, fikih tidak jadi masalah ketika kita datang ke warung. Begitu kita datang ke warung, lalu kita ngutang dulu dengan orang warung, nanti kita bayar pakai duit haram. Yang penting si pemilik warung itu memberikan kopi kepada kita dengan ridha. Dalam kitab I'anatul Talibin jilid 3, itu bagi orang itu halal memakannya. Silahkan cek di dalam kitab I'anatul Talibin, syarah daripada kitab Fathul Mu'in. Halal, meskipun nanti dia bayar pakai duit dengan catatan si penjual ini memberikan kepada si pengutang ini dengan ridha. Fikih. Tapi urusan dosa bisa lepas begitu saja. Urusan tasawuf bisa lepas begitu saja. Maka diatur di dalam agama kita ini ada tauhidnya, ada fikihnya, ada tasawufnya. Tasawuf ini adalah untuk membersihkan segala hal-hal yang ada di dalam diri kita yang selama ini mungkin kita anggap sepele. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi yang keenam itu adalah aklul haram. Meskipun makan yang kita makan itu secara zatiahnya adalah halal, tapi cara mengonsumsinya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kalau merokok macam mana Pak Ustaz? Merokok lain lagi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang keenam aklul haram. Yang ketujuh, yang terakhir al-hasad, yaitu adalah iri hati dan dengki. Jangan sampai memiliki penyakit dengki, iri hati, itu yang menghambat amal ibadah kita itu tidak jadi manis. Wa qala Abu Sulaiman ad-Darani kullu amalin laisa lahu sawab fid dunya laisa lahu jazaa'an fil akhirah. Berkata Sulaiman ad-Darani, setiap amal ibadah yang tidak memiliki pahala di dunia ini, maka tidak ada balasannya nanti di akhirat amal ibadah itu. Jadi manisnya di dalam kita menjalankan ibadah, tenangnya di dalam kita berzikir, nyamannya kita duduk di majelis taklim, itu adalah pahala. Apa pahala itu? Pahala itu adalah sesuatu yang terasa nyaman di saat kita melaksanakan ibadah, semangat dan gairah kita melaksanakan ibadah. Pahala berarti amal ibadah kita itu. Bila mana berpahala, maka balasannya nanti di akhirat. Jadi pahala itu bukan di akhirat tempatnya. Pahala itu di dunia ini. Lalu surga itu balasan, buah daripada pahala di dunia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kata Sulaiman ad-Darani, bila mana amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini tidak berpahala, artinya tidak ada mendapatkan manisnya, tidak ada mendapatkan kelezatannya, tidak ada mendapatkan kenyamanan di dalam ibadah yang kita lakukan, itu menunjukkan bahwa amal ibadah yang kita lakukan itu tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari sekian banyak amal ibadah yang kita upayakan ini adalah bagaimana kita ini melaksanakan ibadah itu dengan nyaman. Kita melaksanakan ibadah itu manis. Hadirin jamaah orang-orang tua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fawujudul alawati alamatun ala thawab wal qabulul muqtadi li wujudir ridha wal jaza. Adanya manis itu merupakan tanda adanya pahala dalam amal ibadah kita. Bila mana ada pahala atas amal ibadah kita, menunjukkan bahwa amal yang kita lakukan itu akan mendapatkan keridhaan dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ibadah yang kita lakukan itu, bila mana ada manisnya, itu menunjukkan ada pahala. Bila mana ada pahala, berarti menunjukkan diterima amal ibadah kita. Bila mana diterima,
berarti amal ibadah yang kita lakukan itu diridhai dan kemudian mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bisa dipahami ya. Bila mana amal ibadah kita itu ada pahala, berarti amal ibadah yang berpahala itu karena ada manisnya. Bila mana ada manis, lalu berpahalalah amal ibadah kita. Bila mana berpahala, maka amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila diterima, kita mendapatkan balasan amal ibadah kita. Sekarang ini bukan surga dulu yang kita pikirkan. Bukan supaya terhindarnya kita dari neraka dulu. Yang kita pikirkan itu bagaimana amal kita ini diterima dulu oleh Allah. Bagaimana amal kita ini diterima dulu oleh Allah. Balasannya nanti. Bila diterima, sudah pasti amal kita ini ada balasannya. Contoh sederhana begini. Kita punya anak. Kata kita kepada anak, "Nak, kamu belajar dengan betul-betul. Kalau engkau belajar dengan betul-betul, nanti selesai dari belajar dan mendapatkan hasil, syahadahnya keluar, ijazah, Bapak akan belikan mobil." Anak ini jangan pikirkan mobil dulu. Tak usah mobil dari hadiah Bapak ini dulu. Bagaimana keluar ijazah di saat dia sekolah nanti. Ini dulu yang dia dapatkan dulu. Begitu keluar ijazah, pasti dia mendapatkan balasan janji dari Bapak itu. Nah, kita ini yang kita pikirkan balasan dari Allah. Yang kita nantikan balasan dari Allah. Sementara yang masalah amal kita ini diterima oleh Allah tidaknya, kita tidak pernah memikir. Urusan terima dan tidak itu urusan Allah, selalu kita menyebut macam itu. Selalu kita menyebut macam itu. Urusan diterima oleh Allah itu adalah urusan Allah Ta'ala. Lah, kenapa sebabnya kita memikirkan balasan Allah? Boleh kita memikirkan balasan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, beri aku surga ya Allah. Yang jadi masalah doa kita ini diterima oleh Allah tidak. Nah itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi yang kita tuntut dulu bagaimana amal kita ini diridhai oleh Allah. Balasannya nanti. Karena Allah Ta'ala la yukhliful mi'ad, tidak pernah menyalahi janji. Beri lagi contoh kita nih dengan orang tua. Kata orang tua, kamu belajar betul-betul. Belajar betul-betul. Bilang kau belajar betul-betul, nanti Bapak akan belikan mobil. Kita tahu Bapak ini orang kaya, pegawai, sudah itu pengusaha lagi. Yang menjadi fokus dari anak ini apa? Apakah untuk mengejar balasan itu, mobil itu, atau belajar serius? Kalau hanya dia mengejarkan balasan itu, belajarnya tidak, lulusnya tidak, sama aja tidak mendapatkan itu balasan. Gambarannya kita juga. Ibadah kita adalah yang kita kejar balasan dari Allah. Kalau amal ibadah tidak diterima oleh Allah, bagaimana amal ibadah kita mendapatkan balasan? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, amal ibadah yang mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tandanya amal ibadah itu diterima. Tanda amal ibadah itu diterima adalah amal ibadah yang ada buahnya. Tanda amal ibadah kita berbuah, yaitu tidak lain dan tidak bukan ada manisnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, samratul amal kal halawah wan na'im bihi laisa jazaa li'annal jazaa muddakhirun wa muajjalun fil akhirah. Buah daripada amal ibadah itu adalah manis dan kelezatan itu adalah bukan balasan Allah, karena balasan Allah Ta'ala nanti di akhirat. Manis kita berzikir kepada Allah, la ilaha illallah, manis betul rasanya, lezat betul. Manis kelezatan di saat kita beribadah kepada Allah, ketahuilah itu bukan balasan, karena balasan nanti di akhirat.
Wa innamas samratu mazahiratu li salahil amal wa qabulihi indallahi ta'ala. Hanya saja buah dalam amal ibadah kita itu adalah mazhar li salahil amal, menunjukkan tanda amal ibadah yang kita lakukan itu adalah amal ibadah yang baik. Wa qabulillahi ta'ala, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya luruskan dulu bahasanya. Amal ibadah yang kita lakukan ada manisnya, ada lezatnya, ada nyamannya, itu bukan balasan. Balasannya nanti di akhirat. Balasan nanti di akhirat, surga balasannya dan seisi-seisinya. Itu balasannya sudah kita jelaskan kan? Balasan orang yang beramal nanti di akhirat. Nah, lalu buahnya amal yang kita lakukan ini apa? Buahnya itu apa untuknya? Lisalahil amal, menunjukkan bahwa amal kita ini bagus. Artinya pohon yang bagus itu akan melahirkan buah yang bagus. Buah yang bagus. Bila mana buahnya ini bagus, berarti buahnya akan manis. Bila manis, jual, dapat duit itu balasan dari buahnya. Bisa dipahami lah, insya Allah bisa ya. Kita punya pohon durian umpamanya. Kita punya pohon durian bebuahnya pohon durian ini karena batangnya ini bagus, pohonnya ini bagus. Kalau pohonnya tidak bagus, durian tidak akan berbuah. Tidak akan berbuah durian kalau pohonnya tidak bagus. Begitu pula dengan amal ini tadi. Amal yang kita lakukan itu ada buahnya. Bila mana ada buahnya, menunjukkan amal kita ini bagus. Lalu nanti di akhirat akan kita petik hasil daripada buah itu apa? Balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan pohon durian tadi. Pohon durian bagus, mengeluarkan buah yang bagus. Buah yang bagus ini kita jual, dapat balasannya duit. Kita jangan memikirkan menjual dulu. Kita jadikan pohon durian ini supaya bagus dulu. Bagaimana pohon durian ini bisa berbuah dan bisa manis buahnya, baru kita jual. Bila jual ada yang membeli, gampang aja ceritanya, duit sudah pasti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jangan mikirkan jualnya. Ini sudahlah pohon duriannya mati, antara mati dengan hidup. Pohon duriannya disiram tidak pernah, semua tidak pernah. Tiba-tiba nanti di mana ya kita jual buah ini? Buahnya aja belum. Buahnya aja belum. Nah, kita baiki dulu buahnya. Amal ini juga harus kita perbaiki. Berarti kalau ingin pohon durian itu bagus buahnya, berarti penyakit-penyakit yang ada di sekitar pohon durian itu dibuang. Apa penyakitnya? Ada ulat dibuang, ada orang yang mau maling dibuang. Jangan sampai orang maling, ada anak yang mau merusaki pohon ini, kita cegah. Begitu juga dengan amal kita ini. Sekiranya yang menghambat buah daripada amal ibadah kita ini, kita kikis dulu. Apa? Hubud dunia, kibru, ujub, riya, dan dendam tadi. Insyaallah minggu akan datang kita lanjut hikmah yang ke-70 sembari kita masuk ke hikmah yang ke-71. Intinya amal ibadah yang ada buah di dunia ini itu menunjukkan amal ibadah tersebut tanda diterima oleh Allah Ta'ala di akhirat. Semoga pengajian kita membawa berkah, manfaat, anak cucu kita jadikan anak cucu yang soleh dan solehah dengan berkat Al-Fatihah. Allahu biha ya Allahu biha ya Allahu bi husnil khatimah ya Allahu biha ya Allahu biha ya Allahu bi husnil khatimah ya Allahu biha ya Allahu biha ya Allahu bi husnil khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Taqabbalallahu minkum. Ampun maaf, minta halal min tariqa. Akhir kata dari saya, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.